meneruskan bacaan kita. Qala ya Rabbi salli ala Muhammad rabbir dha'anna ridhakal arfa'. Ya Rabb, selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ridhoilah kami. Wardha'anna ridhakal arfa', suatu keridhaan yang paling tinggi. Surganya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat orang yang dapat ridhonya Allah. Kenikmatan surga itu tambahan. Nikmat yang terbesar di dalam surga itu bukan cari nikmatnya, tapi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Dan neraka an-nar di situ adalah tempat sukhtullah, tempat kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Siksaannya itu tambahan, ya kan? Yang intinya itu adalah dapat murkanya Allah. Nauzubillahi min zalik. Maka dari itu mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, sebagaimana waktu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilahnya malam Lailatul Qadar, tentang fadilahnya malam lebih afdal dari 1000 bulan. Apa yang dibaca, yang mesti dibaca? Nabi bilang syahadat, istighfar, dan minta surga dan dijauhkan daripada nerakanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Maka di situ ada tambahan, ya, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. As-sukhtullah artinya murka, ridha artinya ridhonya Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Keridhaan Allah taala itu disembunyikan. Allah taala menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Akhfas salas ala salas. Menyembunyikan daripada ridhanya di segenap ibadah yang kita enggak tahu, yang kecil, yang besar, yang manapun, disembunyikan ada di dalam situ keridhaannya Allah taala. Wa sukhtullah juga disembunyikan di dalam syairil a'mal qabihah. Segala macam amal-amal yang jelek, ada salah satunya kalau kita belum taubatin, baik yang dosa kecil, dosa besar, dosa sedang, dosa ingat, dosa lupa, dosa apapun, jangan sampai enggak bertaubat kepada Allah taala. Karena bisa jadi dalam satu kesalahan tersebut mendapatkan murkanya Allah. Nauzubillahi min zalik. Wa sirrullah fi khalqi, dan Allah taala di situ menyembunyikan sirnya, ya, menyembunyikan rahasianya ada di tengah-tengah makhluknya. Ada yang bilang juga riwayat yang lain, wali yang dimaksud itu adalah aulia Allah. Allah taala di situ menyembunyikan walinya di antara orang-orang yang biasa. Ridhonya Allah disembunyikan di setiap amal-amal yang kita enggak tahu amal yang mana yang mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wardah, beliau dimimpikan, ya, seorang sahabat Nabi mimpi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab waktu itu dalam keadaan sudah meninggal dunia, ya. Di situ ada di situ yang memimpikan Sayyidina Umar. Bagaimana perlakuan Allah taala terhadap wahai Umar? Dia bilang, Umar ibn al-Khattab diceritain dalam alam barzah itu, dalam kitab Sufuriyah. Di situ dibilang, aku melihat gelap di dalam gelap, yaitu malaikat Munkar wa Nakir. Dan di situ bermuata biru sampai aku takut, ya, sampai di situ dia takut ditonjok, ya kan, sampai matanya keluar. Wallahu alam, ya. Di situ dikatakan akhirnya ada seruan enggak boleh menakuti Umar bin Al-Khattab. Dia bilang, apa yang menyebabkan daripada Umar bin Al-Khattab di situ dapat keridhaan Allah sampai Munkar Nakir udah enggak boleh lagi untuk menakuti Umar bin Al-Khattab? Ada satu amalan Umar bin Al-Khattab ceritain, yang amalan tersebut ternyata di antara amalan-amalan yang dia itu pemimpin yang baik, ya, beliau umara yang yang adil. Bahkan kalau gempa bumi itu Umar bin Al-Khattab kalau gempa keluar rumah langsung injak. Dia bilang, stop, katanya, kalau aku nggak adil, ya kan, terserah, tapi kalau aku adil, diam langsung, ya kan. Amalannya lagi, Umar bin Al-Khattab datang gubernur Mesir, di situ nanyain sungai Nil kita itu udah lama
nggak keluar daripada keluar air. Akhirnya ditulis kertas, kasih katanya, kasihin ke Nil. Bayangin, Nil ditulisin surat sama Umar bin Khattab, pas suratnya tersebut diceburin, ya kan? Di situ langsung deras keluar daripada sungai Nil tersebut. Ya, karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Pada saat di situ banyak amalan Umar bin Khattab, tapi ternyata amalan yang paling menakjubkan dari Umar bin Khattab adalah suatu ketika beliau lagi lihat ada anak kecil bermain daripada burung, ya, kakinya diikat, diterbangin, diambil lagi, terbangin, diambil lagi. Merasa iba Umar bin Khattab kepada burung tersebut, diminta sama Sayyidina Umar. Katanya tuh anak kecil nggak mau, bayarin dulu, kata dibayar sama Umar bin Khattab, dibebaskan burung tersebut, ya kan? Dari membebaskan burung tersebut mendapat keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Al-Ghazali, banyak kitabnya Imam Ghazali, ternyata beliau amalan menakjubkannya menurut para ulama, menurut para salihin, berdasarkan cerita-ceritanya dia, Ru'yatul Haq. Kalau kita mimpi orang-orang saleh itu kebanyakan mimpi yang benar, mimpi yang betul di situ, tapi mesti dimuraja'ahin lagi. Ternyata Sayyidina Imam Al-Ghazali dapat keridhaannya Allah di situ gara-gara apa? Pada saat beliau lagi nulis sesuatu, nulis kitabnya, ada lalat hinggap di tintanya dia berhenti dulu nulis. Dia berhenti nulis sampai kenyang daripada lalat tersebut, lalat atau nyamuk lah, serangga tersebut. Habis selesai di situ, baru beliau nulis lagi. Ternyata tuh amalan yang menakjubkannya dari seorang Al-Imam Al-Ghazali, wallahu a'lam. Dan kita nggak tahu yang mana yang mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang membangun masjid misalkan, sama kita menyingkirkan daripada sesuatu yang mengganggu di masjid, nilai kotoran misalkan, kita nggak tahu, bisa jadi itu mengandung keridhaannya Allah. Kita ngasih traktir orang makan, habis kasih traktir makan orang, ternyata ada ada kucing misalkan lagi mau makan, kita kasih sisanya kita ke kucing, bisa jadi yang kucing tersebut yang mengandung dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa makanan kita kasih ke ayam, bisa jadi yang di ayam tersebut yang mengandung ridhonya Allah. Artinya kebaikan apapun jangan kita kecilkan, ya, itu bisa jadi disembunyikan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga daripada murkanya Allah, murkanya Rabbul Alamin, kita jangan luput, jangan sampai satu pun dosa kita, karena penyebab apapun daripada kesalahan, penyebab ketidaknyamanan, ya, penyebab apapun segala macam itu dosa. Nggak tahu dosa yang kita lupa atau dosa yang mana enggak. Maka dari itu mesti banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.